Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara dan saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Minggu biasa yang ke-18 tahun liturgi C, 31 Juli 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadilah kaya di hadapan Allah. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apakah kita pernah terlibat dalam persoalan pembagian harta warisan atau mungkin menjadi bagian di dalamnya? Berbicara soal warisan tidak pernah mudah untuk diselesaikan, sebab setiap orang yang terlibat di dalamnya pastinya mau mendapat bagian yang lebih dan mau mendapat sesuai dengan apa yang dirasa menjadi haknya. Dalam Injil hari ini, Yesus secara tegas menolak ketika diminta membantu urusan pembagian warisan dua orang bersaudara. Mengapa Yesus menolak? Yesus melihat motivasi buruk, motivasi jahat yang ada di balik permintaan tersebut. Motivasi di balik permintaan itu bukan lagi soal keadilan, soal sama rata, soal keduanya dengan sukacita menikmati harta warisan tanpa bergantung pada harta warisan tersebut, melainkan lebih kepada ketamakan, keserakahan. Yesus langsung mengkritik tajam, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa itu ketamakan? Ketamakan adalah keinginan untuk selalu memperoleh harta dan sebagainya sebanyak-banyaknya dan sering didapat dengan berlaku curang. Itulah ketamakan. Dan ketamakan selalu mendatangkan perpecahan, percekcokan. Sedangkan sebaliknya kasih atau cinta selalu mendatangkan kesatuan, perdamaian. Ketamakan hanyalah akan mendatangkan malapetaka. Atau dalam bahasa kitab Pengkhotbah dalam bacaan pertama hari ini dikatakan kesia-siaan belaka. Sungguh kesia-siaan belaka. Mengapa kesia-siaan belaka? Karena kalau mau jujur dengan diri, maka ketamakan akan membuat orang pada malam harinya tidak tentram hatinya. Orang yang tamak, dia tidak pernah akan merasa tentram, karena dia tidak pernah merasa cukup. Dia tidak pernah merasa harus bersyukur. Dia hanya merasa harus segera memiliki, dan memiliki, menerima, dan menerima. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa yang harus dibuat untuk bisa berjaga-jaga dan tidak jatuh dalam ketamakan? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose dalam bacaan kedua hari ini, dia katakan demikian: maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Pikirkanlah perkara yang di atas. Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose dan kita untuk memikirkan perkara yang di atas, untuk mencari perkara-perkara surgawi dan bukan duniawi. Terus bagaimana aplikasinya? Rasul Paulus ingatkan lagi, karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Rasul Paulus ingatkan lagi, dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, ketamakan dan keserakahan tidaklah akan membawa berkat dan damai. Sia-sia kalau kita mau terus hidup yang seperti itu. Atau dalam bahasa Injil dikatakan, hai orang bodoh. Saya percaya dan yakin bahwa kita semua yang dibaptis dan pengikut Tuhan tidak bodoh, bukan? Kalau ada yang bodoh, ayo belajar dari bacaan-bacaan suci hari ini supaya bisa kembali menjadi smart, menjadi pintar dengan menghindari ketamakan dan keserakahan dan menjadi pembagi-pembagi kasih, karena dalam diri setiap orang yang kita lihat adalah Kristus yang kita ikuti itu. Sehingga kita akan mencintai Dia dengan segala daya yang ada pada kita. Dengan itu kita menjadi kaya di hadapan Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, ingatlah, semua yang ada pada kita, harta kekayaan, adalah titipan berkat dari Tuhan yang harus kita sharekan merata. Kita share kepada urusan untuk iman kita, hidup menggereja kita tidak berkekurangan. Kita share dengan keluarga kita, semua tercukupi. Kita share dengan sesama kita yang menderita, tidak berkekurangan. Semoga kita semua semakin sadar bahwa hidup hanyalah sementara, dan kita tidak akan membawa semua harta kekayaan kita ketika kita pergi. Karena itu, bagikanlah dalam kasih selama kita masih diberi kesempatan oleh yang mempunyai kehidupan, Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur atas kasih karunia-Mu dan segala berkat dalam hidup yang sudah kami terima.
Bantulah kami agar terus mensyukuri berkat yang kami terima dengan membagikan berkat-berkat-Mu itu juga dengan sesama kami, terutama dengan mereka yang sangat membutuhkan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini, hari Minggu biasa ke-18 dengan senyummu. Selamat hari Minggu.